Halo Sagazen, welcome back to Saga Talk. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, aku Nazia. Aku Bobby. Dan pada kali ini kita kedatangan tamu yang spesial banget. Apalagi buat teman-teman kelas 12 SMA yang masih bingung dengan TKA, Masih apa galau, sih itu, masih Kak? penasaran ya. Bener. Nah, pada kali ini Semaga Media Center mengundang tamu yang sangat spesial dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Nah, siapa nih, Bobby? Kita kedatangan siapa nih pada kali ini? Nah, pada kali ini kita kedatangan Pak Rusmianto selaku Kepala Sekolah dari SMA Negeri 3 Semarang. Gimana perasaannya Pak diundang oleh kita pada kali ini? Spesial, bahagia, Nazia dan Bobby dari Semaga Media Center. Center. Terima kasih. Pasti teman-teman di sini tuh udah pada stres banget Pak. Termasuk saya juga sih karena saya kelas 12 kan sekarang. Iya. Dan TKA itu dimulai November awal ya Pak. Betul, Dan 1 itu sampai hitungan 9. bulan, tinggal hitungan bulan. Jadi bagi saya sendiri masih banyak pertanyaan tentang TKA dan masih banyak yang ganjel. Dan banyak banget Pak yang stres sama kelas 12 ini sama TKA. Setelah ini akan bahagia setelah mendengar penjelasan berikut. Setelah mendapat arah dari Bapak Iya. Betul. Oke Bapak, langsung kita lanjut ke pertanyaan pertama ya Bapak. Oke. Jadi di sini yang pertama itu apa pandangan Bapak tentang TKA yang kini menggantikan ujian nasional nih Pak dari sisi manfaatnya bagi siswa Bapak? Oh iya. Jadi kayak TKA itu apa sih Pak gitu. Buat teman-teman di rumah pasti ada yang belum tahu nih TKA itu apa, artinya apa gitu Pak. Ya memang perubahan itu kan sesuatu keniscayaan ya. Kita bersyukur berada di sekolah yang ekosistem atmosfer belajarnya penuh semangat keilmuan. Iya. Jadi TKA sesuatu yang baru untuk kelas 12 ya. Nanti tanggal 1 sampai 9 November pengganti ujian nasional gitu. Jadi kita akan sangat adaptif ini perubahan yang tinggal 3 bulan ini. Jadi dinosaurus yang besar pun punah itu karena tidak adaptif. Betul. Nah, maka dengan adanya TKA itu tes kemampuan akademik. Jadi ini sebuah alat ukur kemampuan akademik siswa. Itu ya. Dengan terstandar ini kata kuncinya. Jadi sebuah tes ini. Lucu sebetulnya kalau teaching, pengajaran itu tidak dilakukan testing. Maka perlu dilakukan tes secara standar. Itu. Main bola hanya main-main, tidak ada gawangnya, ya tidak ada goal. Itu tidak termotivasi. Tidak ada tujuannya ya Bapak. Ya, kemampuannya tidak bisa diukur. Betul. Itu. Kemudian umpan balik juga tidak ada gunanya tes itu. Nah, tes kemampuan akademik ini, alat ukur ini kalau di SD itu adalah untuk bisa jadi alat untuk masuk SMP. Manfaatnya tadi. Betul. Kalau SMP nanti akan digunakan SPMB, seleksi penerimaan mahasiswa murid baru SMA. Betul. Kalau SMA nanti bisa jadi digunakan untuk masuk perguruan tinggi. Kemarin pertemuan di Jakarta oleh Pusmendik, Pusat Asesmen Pendidikan, itu forum rektor sekitar September akan merilis. Jadi TKA akan digunakan untuk apa di perguruan tinggi? Di dalam SNBP atau di dalam ujian mandiri. Nanti juga bisa jadi untuk dunia kerja. Bisa jadi ini ada rame sebelum ini bagaimana keluar negeri itu kalau dulu kan UN itu tes standarnya. Di sana tidak bisa diterima beberapa negara studi di luar negeri karena tidak ada tes standar ujian nasional yang bernama tes kemampuan akademik saat ini. Jadi ini kebijakan Menteri Abdul Muti itu sangat tepat dengan adanya tes kemampuan akademik itu. Jadi lebih ke apa ya Pak? Membuktikan apakah nilai siswa dengan nilai TKA itu sebanding atau tidak gitu ya? Oh iya, karena tes standar itu kan sebetulnya validator. Validator selama ini pemerintah kan ada nilai rapor tuh. Iya.
Ya, salah satu itemnya instrumen masuk ke perguruan tinggi nilai rapor. Nah, dulu ada UN yang dihapuskan. Nah, ini juga tes kemampuan akademik itu menjadi validator rapot juga. Itu. Jadi ini bisa menjadi pemetaan mutu dan pengendali mutu sekolah sebetulnya. Itu di tingkat kabupaten kota, provinsi, nasional. Jadi ini hal strategis untuk potret sebetulnya, potret wajah sekolah. Karena terstandar soalnya itu. Pusmendik mengeluarkan jenis dan bentuk soal yang terstandar, yang menarik. Gitu. Lalu ini Pak, ada pertanyaan lagi. Iya. Secara SMA 3 itu kan sudah mengadakan tambahan pelajaran TKA untuk kelas 12. Iya, dan itu memang bagi saya program yang sangat membantu dan sangat bagus banget ya Pak. Iya. Nah, apakah ada strategi lain dari sekolah untuk membantu siswa menyesuaikan diri dengan format soal dan waktu pengerjaan TKA nanti, Pak? Iya, karena SMA 3 itu iklim belajarnya sangat tinggi, memang kami curi start itu. Waktu anak-anak libur, kita sudah IHT, sudah workshop untuk guru-guru, menyiapkan soal TKA itu ya, sehingga nanti kita bisa leading lebih awal ya, bahwa soal ini perlu tahu itu untuk masyarakat, untuk orang tua, bahwa bentuk soalnya berbeda. Kalau ujian nasional itu mengukur cenderung lah ya, lebih cenderung ke pengetahuan atau daya ingat. Kalau bentuk soal TKA yang namanya soal itu di TKA, tes kemampuan akademik itu kan ada stimulus itu, stimulus teks itu bentuknya paragraf-paragraf, terpilih, terselektif. Kemudian ada stem pertanyaan soal, kemudian ada choice, ini yang menarik ini choice-nya, ya di pilihan-pilihannya. Ya kalau dulu kan pilihan ganda tunggal itu, pilihan ganda sederhana, dengar suara tokek 3 kali jawabannya C, hitung benik sampai 4 berarti D, gitu. Lah ini kalau TKA itu bentuk soalnya menarik. Selain pilihan ganda tunggal itu sedikit ya persentasenya, ada multiple choice, pilihan ganda, multiple answer. Jadi pilihan ganda, jawaban ganda. Jadi ada stimulan, kemudian ada stem tadi, pertanyaan, pokok soal, kemudian stemnya itu pilihlah jawaban yang benar. Jawaban lebih dari 1. Itu. Jadi ini multiple choice, multiple answer itu. Jadi ini kan namanya membangun berpikir kritis ya. Jadi analitik itu, reasoning, menalar ya. Dan satu lagi tipe soalnya lagi, MCMA tadi adalah pilihan ganda kompleks yang menarik ini, berkategori. Artinya ada stimulan, ada teks ya, menjadi dasar pertanyaan. Kemudian stem pertanyaan soal, ini teknis tetapi penting diketahui. Jawaban berikut, pernyataan berikut yang benar adalah jawaban yang benar lebih dari 1. Jadi ada tadi apa? Nomor pertama itu stimulus, stem, kemudian choice. Choice-nya sesuai tidak sesuai pernyataan itu. Itu sesuai tidak sesuai. Ada tiga choice. Itu kategori. Ada benar tidak benar. Iya, itu. Setuju tidak setuju. Jawabannya jadi lebih dari 1. Itu. Ini melatih cara berpikir yang bukan hanya sekadar knowing dan understanding, tapi dari reasoning, sudah analytic, sudah evaluating. Jadi ini sebuah konsep soal yang bagus untuk nanti juga berdampak ke pembelajaran yang berdaya kritis. Itu bagi anak saya pikir begitu. Ini saya pikir ini kan problem solving gitu ya. Itu anak harus dilatih itu. Bener-bener ini hal yang baru sih, karena biasanya kita kalau ujian itu biasanya cuma 1 jawaban. ABCD jawabannya 1. Hidup kan benar salah kan. Benar tidak hanya 1 kebenaran. Betul. Hidup itu banyak pilihan. Harus kreatif, banyak pilihan, banyak pintu. Dan tidak hanya 1 ya. Dilatih untuk secara filosofi itu. Betul. Berarti ini buat teman-teman
harus melatih latihan soal yang bukan pilihan cuma satu ya Pak ya? Iya. Itu. Harus lebih mengenal banyak tipe-tipe soal. Betul. 3 tipe tadi, bentuk soal tadi. Jadi bukan cuman pelajarannya, tapi kita juga harus mengenal bagaimana kita cara menjawabnya. Cara menganalisanya. Betul. Iya, menganalisa stimulan tadi. Challenging sih, tapi reasoning, penalaran kritis. Iya, betul. Tapi tetap dengan bahagia. Iya, betul. Oke. Nah, Bapak, bagaimana sih peran bimbingan konseling dalam mendampingi siswa menghadapi TKA ini, Pak? Khususnya dari sisi mental dan motivasi belajar siswa nih, Bapak. Ini penting banget sih. Selain kita harus understanding materialsnya, kita juga harus paham sama harus ngertiin mental kita. Iya. Bimbingan konseling itu tugasnya kan satu, ya, konseling individu kelompok. Ya. Juga fasilitator di dalam pengembangan kompetensi, juga menjadi sebuah teman dialog untuk permasalahan-permasalahan yang muncul dalam belajar, juga sebagai interkoneksi antara sekolah kepada orang tua gitu, antara siswa dengan sekolah itu. Jadi dengan perannya itu di SMA Semaga itu, SMA 3 itu kan BK hadir masuk ke kelas. Dan di sana dengan perannya itu memotivasi anak-anak kaitannya dengan hal yang baru ini. Ya, BK sebagai istilah puitisnya bahu bersandar kalau ada ingin curhat-curhat lah terhadap yang baru, sangat siap untuk itu karena BK itu konseling ya, seorang konselor. Konselor itu tidak melihat akibat tapi menggali sebab. Ya, guru-guru pun harus punya jiwa psikolog itu, konselor. Jadi dan kalian tentunya merasakan di sini ada suasana kehangatan di dalam dialogis bimbingan motivasi dari BK di jam-jam pelajaran di sekolah ini untuk hadir termasuk di TKA. Begitu. Emang sangat penting ya Pak, karena kan apalagi tuh siswa-siswa kan stres ya Pak ya, makanya mentalnya harus siap, harus kuat. Saya merasain sih Pak itu, dan teman-teman saya burn out, nangis, malam-malam kita curhat-curhatan Pak. Gitu. Stres itu dalam kurung dibaca sebagai perjuangan ya, karena potensi akan muncul jika ada tekanan. Itu kebahagiaan sebanding dengan penderitaan. Penderitaan dibaca titik 2 adalah perjuangan. Dan banyak dari BK tadi, pertanyaan BK, alumni-alumni misalnya di UGM, di Undip, itu wah itu teman-teman kami stres itu yang dokter. Kami karena biasa tertempa di SMA 3 dengan atmosfer keilmuan dan semangat, mudah menyisihkan. Penelitian dosen Fakultas Kedokteran Undip kemarin datang ke sini, ada pertanyaan dari BK itu, anak-anak SMA 3 itu di sana sudah mandiri itu, artinya terbiasa adaptifnya tinggi itu. Jadi tidak mulai dari seperti baru masuk dan sebagainya. Itu manfaatnya. Jadi pendidikan itu pahit tapi buahnya manis. Pada saatnya akan tahu, oh begitu toh ternyata di SMA 3 pendidikannya sangat kami rasakan setelah kuliah begitu. Iya, itu. Ya, Pak ya. Lalu ini Pak, ada pertanyaan yang banyak banget juga teman-teman saya nanya. Apakah hasil TKA itu akan menentukan kelulusan siswa sepenuhnya atau bisa dikombinasikan dengan penilaian lainnya? Mungkin karena kan SMA 3 sendiri kita harus meraih banyaknya ini ya, pendapat medali. Prestasi-prestasi ya. Terbaik nasional untuk negeri perolehan medali. Dari nah, medali. Apakah itu bisa dikombinasikan dengan prestasinya? Oke. Kalau misalnya bisa, itu kira-kira berapa ya Pak prestasinya bisa diambil? Ya. Bedanya dengan UN memang, kalau UN itu menentukan kelulusan. Ya, sebagai syarat kelulusan. Dulu pernah begitu. Ya. Kemudian TKA tidak. Ya. UN itu berikutnya adalah soal-soalnya pilihan ganda. Ini tadi saya jelaskan sudah tipe soalnya. Yang ketiga TKA itu sebagai, ini kan baru ya, nanti di forum rektor tadi saya sampaikan akan dirilis mungkin Agustus September, bisa menjadi salah satu syarat untuk SNBP.
atau UM atau dunia kerja atau ikatan dinas. Kalau ke luar negeri jelas, ya ke luar negeri ada hasil tes standar, dan memang kita harus ikuti perubahan ini. Sayang kalau tidak ikut, nanti kalau ada permintaan itu tidak punya, itu bentuknya pun nanti formal, itu bentuknya seperti transkrip nilai, itu ada logo Garuda, ada identitas, ada NISN, ada daftar yang diikuti. Mapel wajib ada 3, kemudian bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris. Kemudian mata pelajaran pilihan milih 2 ya, dari 17 mapel, dari ekonomi, fisika, biologi, PPKN, sosiologi, antropologi, bahasa Indonesia lanjut, matematika lanjut, bahasa Inggris lanjut, dan bahasa Arab, Perancis, dan milih 2. Nah itu dari milih 2 itu nanti nilainya berapa, kategorinya apa, dan itu bisa diakses juga oleh Kemendikbud Dasmen, nanti ada platformnya itu. Jadi bisa orang tua bisa akses, siswa bisa akses, sekolah juga simpan. Jadi itu sebagai dokumen yang otentik dan penting juga manakala nanti dibutuhkan di dalam akademik atau dunia kerja. Itu. Jadi ini hal yang harus disikapi secara positif dan semangat. Itu perubahan ini. Itu. Prestasinya itu kan nanti bisa ya Pak? Iya. Untuk masuk ke perguruan tinggi itu wilayah, kalau kemarin kan nanti TKA, tes kemampuan akademik, itu kan di SMP itu digunakan saat sistem penerimaan murid baru. Di SMA digunakan. Kalau kemarin belum, karena belum ada TKA, besok digunakan. Ya, sebagai salah satu instrumen selain rapot. Nah, di perguruan tinggi nanti menjadi wewenang perguruan tinggi ini. Salah satu instrumen untuk diterima di SNBP. Selama ini ada jejak alumni yang bagus, misalkan, kemudian ada prestasi, nilai rapor, termasuk ini validasinya adalah nilai TKA. Nanti bisa jadi ke sana. Kita nunggu rilis forum rektor, tetapi kita harus siap ikuti itu. Itu. Jadi untuk teman-teman yang punya prestasi itu bisa ya Pak dipakai buat tambahan poin. Iya, prestasi dari sekian banyak prestasi nih, SMA kan banyak, lebih ambil satu tertinggi. Poinnya paling tinggi ya Pak ya. Dan prestasi itu tuh non akademik dan akademik bisa dipakai semuanya. Iya, itu. Nah, Bapak, kita masuk nih Pak ke sudut pandang sebagai orang tua nih Bapak. Kan banyak ya Pak orang tua yang mungkin masih bingung dengan anaknya, TKA nanti mengambil mapelnya 2 pilihannya, mungkin belum yakin yang ngambil yang mana. Nah, cara sekolah menyosialisasikan kebijakan TKA ini kepada orang tua itu bagaimana sih Bapak? Sebelum libur SMA 3 sudah memanggil ketua-ketua kelas untuk sosialisasi tentang TKA. Ya, tentunya gurunya kami pahamkan dulu dengan IHT dan workshop, membuat soal dan sebagainya. Ya, sudah start, sudah siap. Kemudian juga kepala sekolah tadi turun gunung itu dengan wakakurikulum mengumpulkan kelas 12 di aula. Dialog yang sangat asik ya, sangat penuh banyak pertanyaan berbobot ya. Itu. Dan orang tua nanti pada Senin 11 Agustus itu kami undang untuk rawuh ke sekolah untuk TKA. Selain bahwa di medsos memang dunia kan seperti sebuah kampung ya. Sebuah RT lah kalau saya menyebutnya, Keluhan kampung, saya RT. Informasi TKA ternyata sudah sampai ke orang tua, cuma belum sampai meruncing terlalu mendalam. Itu setiap saya ketemu orang tua diskusi, ada TKA itu. Nanti apa ini dengan UN bagaimana? Ada diskusi. Karena peran orang tua memang satu adalah mendampingi akademik siswa ya. Juga menyediakan sebuah iklim belajar positif di anak, kemudian memantau perkembangan anak. Saya pikir bagus sekali nih sebagai pilar pendidikan. Memang pertanyaan bagus, anak paham, orang tua paham, masyarakat paham, sehingga nanti terjadi dialog yang saling mengisi begitu. Gitu. Positif ya, Pak. Iya. Lalu ini Pak, apakah TKA itu lebih mendorong kerjasama antara sekolah dan orang tua dalam mendampingi siswa belajar?
seperti tadi yang Mbak bilang kalau SMA 3 ini kan akan mengundang orang tua kelas 12 untuk sosialisasi kan Pak? Iya, oke. Iya. Sangat mendorong itu. Jadi memang dialogis. Ini kan pilar pendidikan itu kan siswa, orang tua, ya, masyarakat, guru. Nah, pilar ini harus berjalan semua, catur pendidikan ini, bahwa bagaimana guru adalah sebetulnya gini, orang tua, guru itu kan yang sebetulnya paling resah itu, mungkin anak-anak tidak tahu ya, meresahkan anak-anak, murid-murid, apakah metode kalau guru pengajarannya sudah benar, apakah kami sudah memberikan proses pembelajaran yang terbaik, apakah anak-anak bisa menguasai pembelajaran yang diberikan terbaik gitu. Jadi dialog antara sekolah terinterkoneksi dengan orang tua itu menjadi penting. Bagaimana orang tua, pelajaran apa yang tersulit, itu TKA seperti apa, ya harus paham dulu untuk sehingga terjadi sebuah hubungan dialogis tentang akademik ini. Karena peran orang tua sejatinya adalah memang sebuah teman untuk komunikasi terbuka terhadap pendidikan anak. Mau jalan-jalan di mall pulang jam 10, mau acara keluarga apapun, tapi perhatian orang tua terhadap alokasi belajar anak harus menyediakan. Nomor 1 ya Pak. Iya, nomor 1 ya Pak. Iya, anak-anak main ke mall sama teman-temannya, ayo bentar lagi TK, jangan main terus. itu. Nah, Bapak, bagaimana sih Pak sekolah ini menjamin bahwa TKA itu bukan sekedar ujian formalitas, Bapak, tetapi juga alat ukur yang transparan dan mendorong pertumbuhan anak, Bapak? Oh iya. Memang begini ya, sering di masyarakat itu ada dikotomi, ada konfrontasi bahwa ujian, tes itu, drilling itu tidak educating gitu ya, hanya menguji pengetahuan, tidak membangun karakter. Saya pikir persoalan ini harusnya sudah selesai, karena sejatinya testing itu yang oleh menteri yang baru ini, Abdul Muti, ya, bahwa dilakukan tes, teaching, ya harus ada testing. Saya sependapat itu dua sisi mata uang antara tujuan pendidikan nasional kan pengembangan karakter dan pengembangan kompetensi. Iya, betul. Nah, ini kan pengembangan kompetensi, mengukur kemampuan anak. Lah karakternya melekat otomatis. Karena mengerjakan soal, mengerjakan tes, mengerjakan ujian itu sejatinya kan di sana ada bagaimana harus ketelitian, harus ada daya kritis, harus ada manajerial waktu, ada daya juang, tidak mudah stres, kemudian ada tertempa. Ini kan karakter untuk jujur, itu untuk sportif, menguatkan mental bersaing juga Pak. Iya, kompetitif itu. Jadi sebenarnya ini sudah ngeblend. Sebenarnya tidak perlu masyarakat ada perdebatan bahwa testing, ya, ujian itu berdasarkan dengan karakter. Ini dua sisi mata uang gitu. Ini online pengawasan yang dari sisi soalnya pun tidak bisa spekulasi, gambling. Jawabannya hanya A, B, C, D itu. Tadi multi choice, multi answer. Jawabannya lebih dari satu. Itu. Kategori jawabannya lebih dari satu. Ini sebenarnya mengerjakan soal itu mengkonstruksi berpikir problem solving sebetulnya. Hidup itu kan pemecahan masalah, mencari jalan lain, kreativitas. Jadi penting untuk anak ditempa begini, tidak lemah. Hidup di luar itu kadang keras, maka gebuklah dengan pembangunan sifat-sifat mental daya juang. Itu ada penulis Amerika yang seorang psikolog mengatakan begini. Charlie Munger itu menarik pendapatnya. Sebetulnya menambah pengetahuan dan belajar rasionalitas problem solving itu harus dari kesadaran pribadi. Dan di SMA 3 saya melihat itu para pembelajar di kelas ada stimulan. Itu mereka Mike Tyson bertarung 10 ronde. Setengah ronde, seperempat ronde musuh jatuh, tapi dia meskipun dia tahu begitu, dia mempersiapkan ratusan ronde. Itu sebenarnya ada karakter daya juang itu, tidak mudah menyerah. Ya, Pak. Iya.
Jadi kalau kita plan A gagal nih, kita masih punya plan lain. Betul. Itu penting dalam hidup. Gimana caranya biar kita bisa mencapai apa yang kita mau. Betul. Disiplin itu bisa, satu soal kan butuh proses panjang gitu. Betul. Ada analitis ABCD-nya, teks stimulannya. Jadi jangan disederhanakan itu sebetulnya. Harus punya ide juang ya guys. Iya, oke, betul. Lanjut kita ke sudut pandang guru. Sepertinya yang stres ini bukan anak-anaknya doang Bapak, bukan orang tuanya juga Bapak. Tapi gurunya juga stres. Tapi gurunya juga kita jujur-jujuran aja nih ya Pak. Dengan waktu yang sangat singkat, kita kan harus mengejar pelajaran yang banyak hitungannya ya. Gimana caranya biar guru-guru itu bisa ini murid-murid aku tuh bisa paham nih sama yang aku kasih tahu pelajarannya seperti itu. Jadi apa sih Pak tantangan utama yang dihadapi guru dalam menyesuaikan metode pembelajaran dengan TKA dan waktu yang sesingkat ini Pak? Iya. Guru itu kan aktor ya, yang siap memerankan perubahan apapun yang harus dijalani. Begitu ya. Kalau di Jepang itu guru tidak usah saya sebut ya. Di SMA 3 itu waktu kalian libur ya, menikmati setelah berjuang proses pembelajaran kan ada cuti libur libur bersama. Libur itu kami guru-guru kami siapkan IHT dan workshop mengundang narasumber yang kompeten, yang expert tentang tes kemampuan akademik ya. Jadi itu sampai membuat produk soalnya, karena di Pusmendik, Pusat Asesmen Kependidikan itu keluar juga adalah ini tes standar, itu kami latihkan itu. Dan guru-guru kita itu menulis soal, kemudian diedit, dikurasi benar apa salah. Jadi mereka menjadi pelaku apa yang akan diuji cobakan, diteskan ke anak didik itu. Sehingga guru-guru itu dengan pemahaman itu tidak menjadi kendala gitu. Jadi stres tadi sebetulnya di guru-guru itu tidak stres istilahnya, tantangan gitu. Tantangan. Karena kurikulum sesungguhnya adalah guru. Tidak ada artinya kurikulum tanpa guru berubah. Betul Bapak. Jadi kurikulum sejatinya adalah siapa tadi? Guru. Apapun akan ada apapun minumannya, apapun makanannya, minumannya kan ada itu toh. Sponsor. Iya, tapi tidak ada iklan di sini. Ada iklan nih guys. Apapun perubahan kurikulumnya, yang penting gurunya. Itu. Dan guru sangat menyadari itu. Iya. Kurikulum sejatinya guru, udah itu. Maka guru itu siap berubah sebagai tantangan untuk apa? Untuk menjembatani, memfasilitasi murid-murid mengantarkan pemilik masa depan ini. Itu. Karena kami berpikir persiapan hari ini kami Juristar kemarin jauh hari adalah pemilik hari esok. Jadi makanya anak-anak itu dengan soal-soal yang up to date, yang aktual tentang apa? Tentang TKA gitu. Juga ada itu lalu lintas di medsos itu tentang ada Permendikbud macam-macam ya, kami kan send itu. Guru-guru menguasai itu juga. Oke. Jadi biar ini ya Pak, karena soal TK tadi yang seperti Bapak udah bilang, soal TK itu kan bermacam-macam. Ada multiple choice dan yang lain-lain. Jadi guru itu juga dilatih membuat soalnya seperti itu. Iya, jadi biar siswanya kenal nih. Kenal. Itu keren banget. Emang effortnya guru itu juga, teman-teman, effortnya guru tuh keren banget. Kita tanpa diajar guru kita mungkin nggak bisa sampai seperti ini. Iya, terima kasih. Memang tugas kami ya, guru itu harus adaptif, nanti bisa seperti dinosaurus itu. Guru itu lebih ke fleksibel, dia harus mengikuti semua perkembangan ya Pak ya. Gimana caranya biar dia itu bisa ngertiin muridnya. Jangan lupa begini, dalam agama itu guru itu adalah secara spiritual ya. Mudah kenal spiritual, keren itu ya. Jadi guru itu tugasnya hanya penyampai.
Dan yang membuka hati dan pikiran anak, murid adalah Tuhan. Ya, itu hak prerogatif Tuhan. Maka seorang guru sebelum mengajar, ya, kita berdoa. Jadi anak juga harus berdoa. Ya. Orang tua kamu ini juga harus minta doa orang tua. Ya, karena setuan kami mengajar itu filosofinya bukan bersetuan dengan material, dengan fisik, tetapi non fisik gitu, spiritual. Jadi kami selalu mendoakan dan aksi ya untuk orang sukses rata-rata ya bukan hanya aksi saja, tapi great prayer, pendoa yang baik. Kami dukung, kami sebagai guru ya, harus menjadi pendoa yang baik untuk anak-anak kami. Itu. Terus orang tua di sekolah. Iya, orang tua di sekolah. Nah, ini mungkin termasuk pertanyaan yang terakhir ya mungkin ya. Oke. Jadi yang pertanyaan terakhir ini Bapak, bagaimana sih koordinasi antar guru dan manajemen sekolah Bapak untuk menyatukan pemahaman tentang orientasi kompetensi dan bukan hanya sekedar nilai angka Bapak? Oh, ini pertanyaan penting banget sih Pak. Oke. Jadi proses pembelajaran itu kan mendidik manusia. Ya. Pendidikan adalah paspor masa depan. Ya. Membangun manusia secara insan kamil, secara utuh ya. Jadi bukan hanya pengembangan kompetensi tetapi karakter. Kami inginkan itu. Manajer sekolah, komunikasi, pilar pendidikan yang tadi kami sebut itu menjadi sebuah keniscayaan antara anak dengan guru ya, ada kesalingan resiprokal. Guru BK, guru pengajar, sekolah dengan orang tua harus terbangun. Itu orang tua dengan sekolah. Jadi semua tempat memang harus belajar, semua orang adalah guru. Jadi penting sekali sinergi ini antara bahwa di rumah juga sebuah madrasah, di sekolah adalah sebuah madrasah. Jadi keresahan orang tua, keresahan guru terhadap apa yang terbaik diberikan kepada anak-anak itu menjadi tugas kami untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anak. Jadi sebuah manajerial seperti pelaporan pendidikan, ya, kemudian membuka komunikasi pertanyaan tentang perkembangan anak dan sebagainya itu menjadi keniscayaan. Tidak bisa sekolah pasrah sepenuhnya dipasrai orang tua. Akadnya memang di dalam pendidikan orang tua memasrahkan ke sekolah ya, untuk pendidikan, tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Itu juga mitra di luar ini juga penting, di luaran untuk kalian menjadi pembelajaran mandiri untuk belajar dari sumber-sumber lain begitu. Membantu ya. Iya. Mungkin ini sih Pak, karena waktunya sebentar lagi ya. Iya. 2 bulan ya? Iya, 2 bulan lagi. Iya, 2 bulan bersih. Kita pasti takut banget Pak. Kita takut banget jujur. Terus juga guru-guru juga pasti masih dalam di tahap yang mengenali soal-soal, mengenali pembelajaran, bagaimana caranya biar anak-anak itu paham dengan pembelajarannya dan juga orang tua yang banyak simpang siurnya dengan TKA. Mungkin ini pertanyaan terakhir Pak, juga mungkin sekaligus doa buat kita semua. Apa pesan dan kesan untuk orang tua, guru-guru dan siswa yang kita bentar lagi menghadapi ujian TKA ini? Untuk siswa bahwa ini milestone tikungan penting kelas 12 ya, yang menguasai hari esok adalah yang mempersiapkan hari ini. Betul. Jadi kita memulai sudah lebih awal itu ya. Jadi secara aksi, secara kegiatan, secara penyiapan sudah kita lakukan, dan doa itu menjadi penting gitu. Jadi doa orang tua, doa guru-guru gitu ya. Jadi doa itu tidak terpisahkan itu. Dan sentuhan-sentuhan spiritual jangan dilupakan dalam setiap apapun langkah kita itu. Jadi kita
ayem gitu. Berikan terbaik kemampuan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Selanjutnya serahkan kepada empunya kehidupan ini. Sehingga kita tenang gitu ya. Sehingga kita optimis. Tetapi jangan memudahkan sesuatu. Berikan yang terbaik kemampuan kita itu. Saya pikir itu. Dan jangan lupa kita juga berusaha pastinya. Iya, harus itu. Iya. Daya saingnya harus tinggi. Iya, itu. Kalau teman-teman aku itu gini Bu, pengen dapetin alma mater PTN biar bikin JJ. Bapak tahu nggak JJ itu apa? Apa itu? Jedak-jeduk Pak. Itu keren. Jadi banget, kayak Pak. video gitu lah Pak. Iya, gitu. jadi misal mereka udah masuk universitas yang mereka inginkan gitu kan Pak. Nah, jadi dia membuat video ya gitu Pak. Itu sebenarnya salah satu penyemangat kita Pak. Iya. Jadi teman-teman saya itu tiba-tiba menjadi semangat kalau kita lagi scrolling Iya, TikTok tiba-tiba. atau sosial media, ada anak yang contoh nih dia masuk universitas ini universitas ini sih impian banget gitu ya. Dia langsung semangat belajar Pak. Saya sendiri yang kelas 11 juga kadang scroll TikTok gitu ya Pak, menjadi motivasi sendiri sih Bapak. Iya, karena wah ini termasuk universitas yang saya inginkan gitu kan Pak. Iya, gitu. Iya. Gitu ya. Ya berarti banyak yang JJ kemarin nih masuk ke kedokteran itu kemarin kan di UI, UGM itu satu kelas ada 26 siswa itu. Oh iya. Itu. Ditambah kedokteran gigi ada 9, kedokteran hewan 2, jadi kemarin tambah 2 berarti ada 47 masuk kedokteran itu. Gila ya. Dan kita peroleh medali nomor 1 terbanyak di sekolah negeri secara nasional itu. Berarti banyak JJ kemarin ya? Iya, banyak Bapak. Banyak Pak itu. Banyak banget Pak itu Pak. Dan itu menjadi penyemangat adik-adiknya ya. Iya, betul sekali. Iya, karena kebahagiaan itu menular, semangat itu menular. Betul. Jadi kita jadilah penular yang influencer yang positif. Itu. Jadi pesan untuk teman-teman semuanya harus punya daya saing yang tinggi ya Pak ya. Terus juga harus selalu punya semangat juga. Betul. Iya. Iya. Kalau mereka bisa, harusnya kita juga bisa. Iya, betul. Oke. Mungkin sudah sekian. Iya, terima kasih Nasya, Bobi. Teman-teman di rumah, guru dan mungkin juga orang tua di rumah yang awalnya stres nih sama TKA sudah terbantu pada hari ini dengan Bapak Rasmianta. Oke. Terima kasih. Sukses selalu. Siap Bapak. Iya. Teman-teman kelas 12 yang sedang berjuang tahun ini. Iya. Oke, sukses selalu ya. Ya, sama-sama. Untuk teman-teman podcast Takular, jangan lupa tungguin episode selanjutnya di YouTube Podcast Takular. Dadah semuanya. Dadah semua.